Bang Andreas, kalau kita lihat fenomenanya dalam Pilkada 2020 ini, kita lihat PDIP diketahui paling banyak berkoalisi itu dengan Partai Golkar dan Gerindra. Ini apakah salah satu strategi atau persiapan untuk bekerja sama di Pilpres 2024 mendatang? Nah itu juga gini ya, koalisi di Indonesia itu tidak pernah permanen. Dan konteks koalisi di sifat nasional atau kerjasama, saya lebih suka menggunakan istilah kerjasama. Kita lihat aja kemarin, contoh kasus yang baru terjadi kemarin di Pilpres 2019. Ya banyak orang melihat, oh ini pertarungan yang luar biasa antara Prabowo dan Jokowi dan Prabowo gitu. Habis Pilpres kemudian ya Prabowo masuk di dalam kabinetnya Jokowi. Nah di situ membolak-balikkan semua peta koalisi yang sebelumnya diduga orang gitu. Nah sehingga praktis sejak zaman setelah demokrasi liberal berlaku di Indonesia, kemudian demokrasi terpimpin, di dalam zaman reformasi tidak pernah ada suatu koalisi yang sifatnya permanen gitu. Apalagi di dalam konteks nasional, tingkat nasional dan tingkat lokal gitu. Peta politik nasional bisa ada kerjasama, tapi peta politik di daerah beda-beda gitu. Sehingga kalau misalnya pun ada kerjasama di tingkat lokal, itu karena pertimbangan-pertimbangan politik di peta lokal gitu. Bahwa kemudian ada faktor-faktor yang kemudian mendekatkan antara PDI Perjuangan dan Golkar atau dengan Gerindra atau dengan partai. Ya orang bisa menduga bahwa ini akan mengarah ke sana, tapi yang faktanya tidak selalu seperti itu gitu. Sehingga saya tidak bisa mengatakan bahwa ini pasti mengarah pada 2024, karena itu juga tidak menjadi bagian dalam persiapan menuju ke sana gitu. Masih terlalu jauh, Mbak. Iya, baik. Kalau Bang Emrus melihatnya bagaimana ini peta koalisi antara PDIP dengan beberapa yang lainnya seperti Golkar dan Gerindra? Saya pikir saya setuju bahwa tidak ada korelasi memang kalau kita amati fenomena ya, bahwa koalisi di daerah dan koalisi tingkat nasional tidak ada korelasi itu. Bahkan kemarin saja ketika pilkada ada berkoalisi PD Perjuangan dengan PKS, sementara di pusat ketika pilpres kemarin mereka koalisi yang berbeda yang diusung. Artinya apa? Tidak ada suatu korelasi. Maka saya setuju dikatakan tadi oleh Bang Pereira bahwa ini bukan koalisi, kerjasama politik. Baik. Kalau definisi koalisi itu berdasarkan ideologi partai. Nah di Indonesia maka kalau kita pakai konsep koalisi, saya kira tidak tepat. Karena koalisi itu harus permanen dan harus ideologis dan terus menerus dilakukan seperti itu. Sehingga garis politiknya akan jelas bahwa partai A, partai B, partai C jelas katakanlah visi politiknya kemana, begitu ya. Bang Andreas, dalam kondisi yang Indonesia dilanda pandemi COVID-19, nah ini strategi seperti apa yang akan digunakan kader-kader PDIP dalam memenangkan Pilkada di 2020 kali ini? Ya, media sosial juga media, artinya melalui tim sukses yang perlu lebih banyak sehingga mereka berkomunikasi dengan berbagai macam pola yang pasti yang harus menghindari terjadinya kerumunan massa yang kemudian bisa menjadi backfire, bumerang untuk kandidat itu sendiri. Katakanlah misalnya seorang kandidat memaksakan diri untuk melakukan pertemuan massa, kemudian di situ menjadi klaster baru, ini akan menjadi backfire, akan menjadi campaign negatif untuk yang bersangkutan pasti gitu. Nah, sehingga ini yang harus dari awal harus disadari oleh para kandidat, dan itu yang harus kita bicarakan di dalam nanti di PDI Perjuangan itu nanti setelah semua diumumkan dilakukan sekolah partai di dalam sekolah partai itu biasanya juga disampaikan bagaimana pola komunikasi politik, komunikasi publik yang perlu dilakukan ketika kandidat di dalam kampanye nanti. Lalu isu-isu apa, Bang Andreas, yang akan diangkat oleh para calon kepala daerah yang diusung di tengah pandemi seperti saat ini? Bagaimana caranya mereka meyakinkan masyarakat untuk tetap mau memilih? Karena kita lihat tadi partisipasi masyarakat untuk berkumpul itu pasti kemungkinan akan berkurang saat ini. Ya, yang pasti tiap daerah juga akan beda-beda gitu. Artinya kita di dalam berkampanye itu pertama kita harus melakukan atau menggali tantangan-tantangan, problem-problem yang ada di daerah tersebut gitu.
Sehingga dengan demikian komunikasi yang disampaikan kepada publik, pada masyarakat di daerah itu menjawabi persoalan-persoalan yang ada di daerah itu gitu. Ya ada daerah misalnya, ya oke lah kalau kita bicara dari kacamata Jakarta, di daerah Jawa, Jawa Barat, ya artinya Jawa pada umumnya kita menghadapi tantangan yang luar biasa dengan pandemi ini gitu. Tapi di daerah makin jauh, agak di daerah pinggiran, mereka tidak terlalu melihat bahwa pandemi ini luar biasa sekali gitu. Komunikasi relatif karena yang terjadi justru mereka yang terkena COVID-19 ini banyak yang berasal dari luar misalnya. Nah, sehingga tantangan tiap daerah itu berbeda gitu. Nah, mereka mungkin lebih pada persoalan-persoalan yang menyangkut dampak ekonomi daripada COVID-19 ini ketimbang problem kesehatannya itu sendiri gitu. Karena mereka lihat sendiri bahwa orang asli di daerah itu tidak banyak yang atau tidak ada yang kena virus ini, terinfeksi virus. Justru yang menjadi pembawa virus orang-orang dari luar gitu. Misalnya ini terjadi misalnya di beberapa daerah yang saya perhatikan di NTT gitu. Nah, sehingga di sini tentu calon-calon pilkada itu harus bisa memformulasikan, bisa melihat persoalan dan bisa memformulasikan tantangan dan persoalan yang ada di daerah. Lebih baik dia bicara soal bagaimana penanggulangan ekonomi, bagaimana melakukan percepatan dan pemulihan ekonomi yang berkaitan dengan di daerah tersebut, ketimbang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kesehatan. Karena kesehatan sendiri mungkin sudah diurus oleh pemerintah, diurus oleh dinas kesehatan, dan itu dalam proses penyembuhan misalnya seperti itu. Ya, Bang Andreas. Nah, Bang Emrus sendiri melihat bagaimana strategi yang harusnya diambil oleh para partai-partai pada kondisi pandemi saat ini? Baik, saya pikir kita berterima kasih kepada seluruh partai yang mengajukan para kandidatnya di setiap daerah. Dan kalau boleh para partai itu ada kandidatnya yang maju. Karena apa? Ini masalah pandemi COVID-19 ini kan kita tidak tahu ada kapan berakhir. Oleh karena itu ketika para partai menyodorkan atau mengusung satu calonnya, saya kira hal yang bagus. Karena berarti pemimpin kita, pemimpin yang berani menghadapi COVID-19 gitu ya. Karena ini adalah merupakan suatu bencana nasional. Oleh karena itulah saya mengharapkan kepada para kandidat harus ada program yang ditawarkan yang terkait mengatasi COVID. Dalam kampanyenya nanti. Bagaimana apa yang dilakukan? Kalau misalnya katakanlah pembangunan kesejahteraan, pembangunan fisik dan lain-lain sudah terbiasa itu dilakukan. Gitu ya. Justru yang paling utama bagi rakyat di Indonesia adalah di setiap daerah itu menawarkan solusi-solusi bagaimana menekan jumlah penyebaran COVID ini. Nah, ini harus ditawarkan oleh kepala daerah karena Presiden sendiri pun sudah mengatakan bahwa jumlah COVID terus meningkat, bahkan Bapak Presiden mengatakan tidak begitu tahu penyebabnya. Nah, oleh karena itulah para kandidat kepala daerah ini harus berani membuat terobosan-terobosan tersebut. Yang kedua adalah di samping program yang terkait dengan COVID adalah tentang ada nggak suatu extraordinary. Misalnya yang selama ini digaungkan adalah pelayanan satu pintu, belusukan, dan lain-lain sebagainya. Mungkinkah kepala-kepala daerah menawarkan misalnya pelayanan jemput bola? Nah, pelayanan jemput bola. Kenapa? Karena pegawai negeri kita di daerah, PNS misalnya dinas kesehatan atau dinas kalau administratif sudah bisa ditangani oleh 20 orang karena ada teknologi. Jadi para pegawai negeri ini ditugaskan untuk menjemput bola dari rumah ke rumah tentang pelayanan publik tersebut. Misalnya katakanlah pelayanan publik terkait misalnya katakanlah KTP, pelayanan publik terkait dengan kesehatan, jadi ada semacam dokter keluarga misalnya seperti itu, atau pelayanan publik tentang yang terkait dengan pemakaman, izin pemakaman dan lain-lain sebagainya misalnya seperti itu. Dan yang ketiga, saya kira juga para kandidat berani mengatakan bahwa tidak ada lagi warga negara atau warga daerah yang dipimpinnya yang menolak pemakaman jenazah COVID misalnya seperti itu. Jadi terobosan-terobosan semacam itu sebaiknya dilakukan oleh para kandidat kita. Yang terakhir saya mau katakan bahwa bisa nggak para kandidat ini juga
dalam kampanye-kampanye nanti menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh orang yang dapat dipercaya. Dalam bentuk apa? Ada semacam perjanjian politik yang ditandatangan bersama rakyat, tetapi perjanjian itu tidak pada level konseptual, tapi pada level operasional. Misalnya, saya akan menurunkan penderita COVID yang menaik sekarang ini setiap hari sekian persen per hari misalnya di daerah. Saya akan kuturunkan pada 3 bulan pertama kepemimpinan saya akan turun sekian persen. Dengan cara apa misalnya? Nah, kalau itu dilakukan sangat terukur, sangat luar biasa. Saya terus terang mengatakan menurunkan jumlah COVID sebenarnya bisa kita lakukan kok. Sangat sederhana. Karena menurunkan jumlah COVID ini kan virus COVID ini kan dari manusia ke manusia. Karena dari manusia ke manusia berarti soal apa? Kesadaran, soal sikap, soal perilaku. Kalau sama-sama kita lakukan ini pasti bisa menurun. Caranya bagaimana? Intensifkan dinas-dinas kesehatan dan dinas-dinas komunikasi di tempat untuk memberikan kesadaran, untuk merubah sikap dan merubah perilaku masyarakat. Demikian. Ya baik, terima kasih Bang Emrus. Ini Bang Andreas, tadi kata Bang Emrus adalah membuat perjanjian antara calon-calon pemimpin kepala daerah dengan masyarakat. Apakah ini sebenarnya memungkinkan menjadi salah satu strategi yang baik untuk partai untuk menarik perhatian dari masyarakat? Ya, sebagai suatu strategi bisa saja gitu. Artinya itu bisa dilakukan gitu. Tapi yang seperti yang saya katakan tadi, kasus pilkada itu sifatnya sangat lokal. Gitu. Dalam arti ada hal-hal yang sifatnya umum, tapi di dalam pelaksanaannya itu, implementasinya itu sifatnya sangat lokal. Dalam arti calon yang cerdas, dia harus melihat bagaimana persoalan yang ada di daerah itu. Gitu. Ya katakanlah kalau di daerah yang ini menjadi tantangan luar biasa yang sedang dihadapi, ya itu ya bisa dilakukan dengan pola yang tadi gitu. Katakanlah ya bagaimana mengajak masyarakat supaya atau meyakinkan masyarakat melalui suatu MOU dengan masyarakat atau ya fakta kesiapan bahwa dia akan atau calon pilkada tersebut atau calon bupati atau calon wali kota tersebut akan siap melakukan kebijakan-kebijakan untuk menurunkan penderita COVID ini. Cuma kan kita lihat juga gitu, artinya ya kita berkampanye di masa COVID ya, masa pandemi ini gitu. Kemungkinan ini proyeksi gitu ya, proyeksi COVID ini ketika virus atau ya obatnya itu sudah ditemukan sekitar bulan katakanlah Januari, Februari ke atas, nah itu sudah ditemukan dan mungkin persoalan ini sudah sebagian besar sudah terselesaikan gitu. Nah, sementara si bupati atau si calon pilkada tersebut mulai melaksanakan tugasnya itu baru tahun depan di pertengahan tahun depan. Nah, ini juga rakyat itu akan tahu gitu bagaimana sehingga kampanye bisa dilakukan untuk menarik perhatian hal-hal yang sifatnya potret persoalan sesaat gitu. Baik. Tetapi juga harus dibicarakan pada persoalan-persoalan yang sifatnya jangka panjang. Karena dia memerintah, kalau dia menang, dia memerintah selama 5 tahun gitu. Jadi logika pemerintahan ini harus dilihat secara objektif, faktual di apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi di dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, sesuai dengan tantangan dan persoalan yang ada di masyarakat tersebut. Baik, Bang Andreas, kalau kita lihat memang ada hal yang mengejutkan masyarakat yaitu dengan munculnya nama Bobi Nasution pada untuk saat ini diumumkan oleh PDIP. Apa sebenarnya alasan PDIP mendukung Bobi Nasution dalam Pilkada 2020 ini? Karena kita lihat bahwa Bobi Nasution itu menjadi kader yang baru sebenarnya kalau di PDIP sendiri.